semuanya. Baik, keputusan saya bacakan poin-poin saja untuk lawan keuangan. Silakan. Nanti untuk Maya hampir sama pertimbangannya ya. Keputusan nomor 586. Apa kasusnya? Terdakwa nama lengkap Farhan Muhammad panggilan Habib alias Ramses Saulo, tempat lahir di Mentawai, umur 29 tahun, kelamin laki-laki, bahasa Indonesia, bertinggal dalam Jati Waringin nomor 76 RT 1 RW 44 Jati Pagar Pondok Gede Bekasi, agama Islam, bebas swasta. Terdakwa ditahan sejak tanggal 27 Juni 2014. Terdakwa didampingi oleh penasihat hukum 1 Fauzi Novaldi SHMH advokat penasihat hukum, 2 Jonifer SH advokat penasihat hukum, keduanya berkantor dan beralamat di kantor hukum Fauzi dan rekan beralamat di Kompleks Villa Nur Jaya tahap 1 Blok E6 nomor 17 Kota Padang berdasarkan surat kuasa khusus nomor 28 11 SKP 2014 tanggal 5 November. 3. Miko Kamal SH LLM PhD, 4 Zul Hesni SH, 5 Abdi Kusni Sari SHMH, 6 Remedial P. Pendri SH. Kesemuanya adalah advokat penasihat hukum yang tergabung dalam Miko Kamal dan Asosiat, beralamat di Anggrek Building lantai 2 Jalan Permindo nomor 61 dan 3 Padang 25111 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 November 2014. 7 Zulkifli SH, 8 Fitri Yeni SH, 9 Dili SH. Semuanya adalah advokat dan hukum yang tergabung dalam pusat advokasi hukum dan hak asasi manusia Paham Sumatera Barat, beralamat di Jalan Pekanbaru 1 nomor 34 Kolom Belanti Padang Utara Kota Padang berdasarkan kuasa khusus tanggal 12 November 2012. Pengadilan negeri tersebut setelah membaca penetapan Ketua Kepala Negeri Padang, membaca penetapan majelis hakim, lalu sidang, lalu perkara dan suatu berbeda bersangkutan. Setelah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa di persidangan dengan barang bukti yang diajukan persidangan, setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut. 1. Menyatakan terdakwa Farhan Muhammad Habib alias Ramses Saulo terbukti secara dan meyakinkan bersalah melakukan pidana dengan sengaja menggunakan tipu muslihat, rangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk memilih agama lain bukan atas kemauannya sendiri. Padahal diketahui atau patut diduga bahwa anak tersebut belum berakal dan belum bertanggung jawab sesuai dengan agama yang dianutnya, sebagaimana diatur dalam diancam pidana dalam dakwaan kedua pasal 96 Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Kemudian menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Farhan Muhammad panggilan Habib alias Absalgo dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan dengan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dan denda sebesar 50 juta rupiah subsidiar 6 bulan kurungan. Kemudian menyatakan barang bukti berupa 1 rangkap proposal permohonan bantuan dana pendidikan untuk siswa sekolah, 8 lembar surat persetujuan orang tua wali, 1 rangkap tiket bus ANS Mercedes-Benz dari Padang menuju Jakarta atas nama Maya untuk 7 orang dan tanggal 26 Juni 2014 dengan ongkos Rp2.100.000, 3 lembar faktur pembayaran penginapan hotel Sunjaya Alang Lawas Padang, uang tunai pecahan Rp50.000 sebanyak 24 lembar dengan total Rp1.200.000 dipergunakan dalam perkara atas nama Mayami MN panggilan Maya. Lalu menetapkan terdakwa di bawah biaya perkara Rp2.000. Setelah mendengar pembelaan penasihat hukum terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut. 1. Menyatakan terdakwa Farhan Habib alias Ramses tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan membujuk anak-anak di bawah umur untuk memilih agama lain tanpa izin orang tuanya, sebagaimana diatur dan diancam pasal 86 Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2000 tentang perlindungan anak. 2. Membebaskan terdakwa Farhan Habib alias Ramses dari seluruh dakwaan dan tuntutan JPU demi keadilan hukum. 3. Memulihkan hak terdakwa Farhan Habib alias Ramses dalam kemampuan bukan harkat dan martabat dalam keadaan semula. 4. Membebankan biaya pada negara.
Setelah mendengar tanggapan penuntut umum terhadap pembelaan terdakwa yang pada pokoknya menolak semua dalil-dalil pembelaan penasihat hukum terdakwa dan menerima semua tuntutan penuntut umum yang telah dibacakan pada persidangan tanggal 5 Maret 2015 yang lalu. Setelah mendengar tanggapan penasihat hukum terdakwa terhadap tanggapan penuntut umum yang pada pokoknya menolak alasan-alasan replik maupun tuntutan penuntut umum dan sependapat dengan duplik ini yang merupakan satu kesatuan dengan pledoi penasihat hukum terdakwa yang telah dibacakan pada tanggal 9 Maret 2015 yang lalu. Menimbang bahwa terdakwa di dalam persidangan adalah berhubung dengan dakwaan sebagaimana berikut di bawah ini. Kesatu, bahwa terdakwa itu dan diancam pidana dengan pasal 2 ayat 1 junto pasal 10 Undang-Undang RI nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Atau kedua, perbuatan terdakwa sebagai diatur dan diancam dengan pidana pasal 66 Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaan penuntut telah mengajukan beberapa orang saksi di muka persidangan, untuk lengkapnya tidak akan dibacakan, tapi yang jelas adalah semuanya adalah 1 saksi Ricky Madonna Pen Ricky, kemudian 2 saksi Depriasa, 3 saksi Marliata Saugo, 4 saksi Herman Saugo, 5 saksi Radianto Saugo, 6 saksi Kelvin Saugo, 7 saksi Nikodemus panggilan Niko, 8 saksi Jetli Samaulisa, 9 saksi Porcek Samaulisa, 10 saksi Joyce Samaulisa, 11 saksi Anilau Sri Faiden, 12 saksi Gerhana Samaulisa, 13 saksi Periwatan Salelebaja, 14 saksi Dr. Haji Muhammad Bambang Sunario SHMH, kemudian 15 saksi Haji Febri Edi panggilan Febri, 16 saksi Eri Gusman, 17 saksi Mayang MZ, kemudian telah ditengah pula keterangan terdakwa di muka persidangan. Kemudian penasihat hukum terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan atau saksi Al-Syar sebagai berikut, yaitu 1 saksi Sudirman, 2 saksi Ragai Saugo, 3 saksi Oktri, 4 saksi Rasben, 5 saksi Elias, 6 saksi Alvinus Seri Toidet, 7 saksi Darmeti. Menimbang bahwa kemudian jaksa penuntut umum telah mengajukan bukti-bukti di bawah persidangan, yaitu 1 rangkap proposal permohonan bantuan dana pendidikan untuk satu sekolah, 8 lembar surat perjalanan orang tua wali, 1 rangkap tiket bus, 3 lembar faktur pembayaran penginapan hotel, uang tunai pecahan berumpak sebesar Rp1.200.000. Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta keterangan saksi tersebut di muka persidangan, maka berdasarkan persidangan di muka persidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut. 1. Bahwa terdakwa Farhan Muhammad Pangeran Habib Al-Saugo membuat proposal dan mengatasnamakan Persatuan Pemuda Muslim Mentawai yang belum beban hukum untuk mencari dana memberangkatkan anak-anak Mentawai yang akan disekolahkan di pesantren Islam Radiatul Huda yang berada di Bogor. Bahwa bersama dengan Mayani MZen, terdakwa mencari donatur dan mengenal terdakwa dengan panggilan Pak Darwin, dan dari Pak Darwin tersebut terdakwa menemui saksi Haji Febri di Majelis Plaza Indonesia Jalan MH Tamrin Kafling 2830, dan terdakwa membawa proposal Persatuan Pemuda Muslim Mentawai dengan pemohon dana sebesar Rp12.440.000. Pengiriman uang dilakukan oleh terdakwa dengan karena tidak mempunyai ATM, maka terdakwa mengumpulkan uang sebesar Rp10 juta ke rekening Mayani MZen panggilan Maya. Bahwa selanjutnya pada tanggal 8 Juni 2014 sekitar pukul 6 terdakwa bersama Maya berangkat ke Padang dengan menggunakan pesawat, dan sampai di Padang terdakwa ke Lubuk Alung ke tempat keluarganya. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Juni 2014 terdakwa dan Maya menginap semalam dan mendatangi orang tua masing-masing anak, yaitu Marletia Saugo panggilan Marle, orang tua dari Herman Saugo, Radianto Saugo, dan Kelvin Saugo. Kemudian saksi Nikodemus, orang tua Jetli Samaulisa, Joyce Samaulisa, dan Project Samaulisa. Pada hari Rabu tanggal 25 Juni sekitar pukul 22 di Hotel Sriwijaya dan Alang Lawas,
Saudara telah membawa anak-anak dari Mentawai untuk sekolah di pesantren Riyadul Huda di Bogor sebanyak 9 orang, yaitu bernama 1. Herman Saugo Panggilan Herman umur 12 tahun, 2. Radianus Saugo umur 10 tahun, 3. Kelvin Saugo umur 8 tahun, 4. Project Samaulisa umur 10 tahun, 5. Syafri Samaulisa umur 17 tahun, 6. Joy Samaulisa umur 9 tahun, 7. Andi Lau Seyitetat umur 13 tahun, 8. Noor Saugo umur 10 tahun, dan Gerhana Samaulisa umur 10 tahun. Bahwa benar orang tua anak tersebut karena ekonomi kurang mampu merasa gembira mendengar anaknya akan disekolahkan ke pesantren di Jakarta, dan karena rasa percaya kepada terdakwa menandatangani surat persetujuan orang tua atau wali yang diberikan kepada mereka dan tidak mempermasalahkan anak tersebut akan pindah agama dari agama Kristen ke agama Islam, dari agama Kristen ke agama Islam. Menimbang bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas, majelis akan mempertimbangkan apakah dari fakta tersebut terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang dilakukan kepadanya, menimbang bahwa terdakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga majelis hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang telah diucapkan yang telah terungkap di persidangan akan mempertimbangkan langsung pada dakwaan alternatif kedua sebagaimana dalam diatur pasal 86 Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut. 1. Setiap orang. 2. Dengan sengaja. 3. Menggunakan tipu muslihat, rangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk memilih agama lain bukan atas kemauan sendiri, padahal diketahui atau patut diduga bahwa anak tersebut belum berakal dan belum bertanggung jawab sesuai dengan agama yang dianutnya. Pertimbangan unsur. 1. Unsur setiap orang. Minimal bahwa unsur setiap orang adalah subjek hukum yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidana. Dalam perkara ini yang diisikan adalah terdakwa Muhammad Panggilan Habib alias Radianus Saugo sebagaimana intas dalam berkas tersebut dalam keadaan sehat, tidak terganggu ingatannya. Oleh karena itu maka unsur barang siapa dalam ini telah terbukti telah terpenuhi. 2. Unsur dengan sengaja. Menimbang bahwa yang dimaksud sengaja adalah perbuatan orang yang melakukan perbuatan adalah menghendaki perbuatan itu dan mengisyafi itu meyakini terjadinya bahwa akan ada suatu tindakan yang telah dilakukan dan akibat tindakan yang sedang diperbuat tersebut. Menimbang bahwa di muka persidangan perbuatan yang dilakukan terdakwa adalah mengisyafi dan dikehendaki, semuanya terbukti dengan kita para saksi di persidangan, sehingga unsur dengan sengaja dengan ini dinyatakan telah terpenuhi. Unsur menggunakan tipu muslihat, rangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk memilih agama lain bukan kemauan sendiri, padahal diketahui atau patut diduga bahwa anak tersebut belum berakal dan belum bertanggung jawab dengan agama yang dianutnya. Menimbang bahwa majelis sependapat dengan penuntut umum bahwa unsur tersebut adalah pilihan alternatif, maka majelis juga akan memilih salah satu unsur selain dari tipu muslihat dan kebohongan adalah unsur membujuk, yang dimana menurut kalau bahasa Indonesia bahwa memujuk adalah perbuatan yang berusaha meyakinkan seseorang bahwa apa yang dikatanya adalah benar. Menimbang bahwa majelis pendapat dengan penuntut umum bahwa hak anak menurut pasal 6 Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam lingkungan orang tuanya. Sedangkan berdasarkan pasal 42 Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak berbunyi, 1. Setiap anak mendapat perlindungan untuk beribadah menurut agamanya. 2. Sebelum anak dapat menentukan pilihannya, agama yang dipeluk anak mengikuti agama orang tuanya. Berdasarkan pasal 43 Undang-Undang RI tahun nomor 23 tentang perlindungan anak berbunyi, 1. Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, orang tua, wali, dan lembaga sosial menjamin perlindungan anak dalam memeluk agamanya. 2. Perlindungan anak dalam memeluk agamanya sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 meliputi pembinaan, pembimbingan dan pengalaman ajaran agama bagi anak. Menimbang bahwa pertimbangan selanjutnya, majelis tidak sependapat dengan pendapat jaksa penuntut umum yang dari pasal tersebut mengaitkan dengan
perbuatan terdakwa yang mana terdakwa telah berbuat membujuk para korban, para saksi, yaitu 9 orang diantaranya yang disebutkan yaitu Herman Saugo, Raden Saugo, Kevin Saugo, Project Samolisa, Jeffrey Samolisa, Joey Samolisa, Anis Sebetet, Muhammad Saugo, dan Gerhana Samolisa. Menimbang bahwa pendapat majelis tidak sama karena menurut saksi-saksi yang telah di fakta-fakta hukum yang telah didapat di muka persidangan bahwa benar orang tua ke-9 anak tersebut karena ekonomi kurang mampu merasa gembira mendengar anaknya akan disekolahkan ke pesantren Jakarta, dan karena rasa percaya kepada terdakwa mau menandatangani surat persetujuan orang tua wali yang diberikan kepada mereka dan tidak mempermasalahkan anak-anak tersebut akan pindah agama dari agama Kristen ataupun dari agama Kristen ke agama Islam. Benar dari 9 orang tersebut benar pada tanggal 22 Juni sekira pukul saya ulangi, benar bahwa terungkap di persidangan. Saya ulangi bahwa majelis setelah tidak sependapat, majelis ikut sesuai dengan pendapat penasihat hukum terdakwa bahwa benar terungkap di persidangan bahwa tidak satupun saksi yang menyatakan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan memujuk anak-anak di bawah umur dan untuk memilih agama lain tanpa izin dari orang tuanya. Bahwa majelis berpendapat bahwa terdakwa Farhan datang menyimpulkan bahwa terdakwa Farhan datang ke surat Aban Mentawai adalah semata-mata hanya menyebut anak-anak untuk bertujuan untuk menyekolahkan anak-anak yang semuanya adalah sudah atas persetujuan orang tuanya masing-masing. Menimbang bahwa dengan tersebut di atas, maka unsur memujuk anak untuk memilih agama lain bukan atas kemauan sendiri, padahal diketahui atau patut diduga bahwa anak tersebut belum berakal dan belum bertanggung jawab sesuai dengan agama yang diadunya adalah tidak terpenuhi. Menimbang bahwa karena salah satu unsur pasal 86 Undang-Undang RI nomor 3 tahun 2002 tentang perlindungan anak tidak terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua, sehingga terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut. Menimbang oleh karena terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang dakwaan kepadanya dan terdakwa berada dalam tahanan, maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah sesudah diucapkan. Alhamdulillah. Menimbang bahwa barang bukti berupa satu rangkap proposal permohonan bantuan dana pendidikan untuk setiap sekolah, Kepala Mentawai, 8 lembar surat persetujuan orang tua, 1 rangkap tiket bus ANS dari Padang tujuan Jakarta seharga Rp2.000.000, 3 lembar faktur pembayaran penginapan Hotel Sriwijaya, uang tunai pecahan Rp50.000 sebanyak 24 lembar dengan total Rp1.200.000 yang masih perlukan sebagai barang bukti dalam perkara terdakwa Mayarni MZ Pegawai Maya, maka dikembalikan kepada penuntut umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Mayarni MZ Panggilan Maya. Menimbang oleh karena terdakwa dibebaskan, maka biaya dibebankan kepada negara. Memperhatikan pasal 91 ayat 1 Undang-Undang 8 tahun 1991 tentang masa pidana serta peraturan undang-undang lain yang bersangkutan. Mengadili 1. Menyatakan terdakwa Farhan Muhammad Panggilan Habib alias Ramses Saugo tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan penuntut umum. 3. Memerintahkan terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan itu diucapkan. 4. Memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya. Mendatangkan barang bukti 1 rangkap proposal permohonan bantuan dana pendidikan untuk satu sekolah Kepala Mentawai, 8 lembar surat persetujuan orang tua atau wali, 1 rangkap tiket bus ANS, 3 lembar faktur pembayaran diperlukan dalam perkara atas nama Mayani MZ Panggilan Maya, membebankan biaya perkara kepada negara. Sekian diputuskan pada majelis hakim pada hari Jumat tanggal 6 Maret oleh Siswa Penuh Rektor SH sebagai Hakim Ketua, Dina Hayati SHMH dan MS Giri Basuki SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan secara terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 11 Maret oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim Anggota Dina Hayati SHMH dan Hajah Sri Hartati SHMH, dibantu oleh Sri Hartini SH Panitra Pengadil pada Pengadilan Negeri Padang, serta dihadiri oleh Dewi Indah Basari, penuntut umum dan terdakwa yang didampingi oleh penasihat hukumnya.
sekian untuk perkara korban. Kemudian untuk Puramaya perhitungannya sama. Majelis